Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan shalom semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah. Kami percaya bahwa Bapak dan Ibu sehat-sehat semuanya dan baik-baik mengikuti program obat tidur pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di malam hari ini. Terima kasih atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan atas nafas yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Saat ini kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Saat ini kami berdiam diri untuk menyembah Engkau. Hadirat-Mu mengalir buat kehidupan kami. Hati kami mau menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Segala pergumulan kami yang kami selalu lakukan ya Tuhan Yesus, pergumulan yang kami pikirkan sampai saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang selalu menolong kami Bapa. Kami memulai ibadah kami ini ya Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian kita ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagi. Kita naikkan sekali lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab malam ini Tuhan adakan
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Terima kasih, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan. Hanya kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Demikianlah kerinduan kami Tuhan Yesus, bahwa kami rindu Tuhan, bahwa setiap hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Kami mau menang bersama Tuhan. Dan pada malam hari ini Bapa, kami akan sama-sama belajar merenungkan dari kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, supaya setiap apa yang kami renungkan Bapa, kami semakin dikuatkan, kami semakin teguh di dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu pada malam hari ini berkaryalah Engkau ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Obat Tidur. Senang terus dapat menyapa Bapak Ibu pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yohanes, yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-33. Nah Bapak Ibu ya, di sini saya akan membacakannya untuk kita semua. Di sini dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah Bapak Ibu ya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus, di mana sebelum meninggalkan murid-muridnya, Yesus telah mempersiapkan mereka agar dapat memahami apa yang akan murid-muridnya alami setelah penyaliban dan kebangkitan Yesus. Ya, Ia telah mengatakan bahwa penggantinya ialah Roh Kudus Bapak Ibu, yang akan menjadi penghibur untuk menguatkan murid-muridnya. Nah ini adalah perkataan Tuhan Yesus ya, di mana di sini dikatakan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Nah ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Bapak Ibu ya. Dia sebelumnya Yesus memberitahukan murid-muridnya tentang hal-hal yang akan terjadi, seperti mereka tidak akan melihat lagi. Mereka tidak akan melihat lagi Bapak Ibu. Di mana di sini dikatakan Tuhan Yesus ya, sebelum meninggalkan murid-muridnya, Yesus mempersiapkan mereka agar mereka dapat memahami apa yang akan murid-muridnya alami setelah Yesus meninggalkan murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, di sini dikatakan di ayatnya yang ke-33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah, di sini sebelumnya di ayat ke-32 di sini dikatakan, lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri.
Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya dan Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Tetapi di sini dikatakan sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Nah, Bapak Ibu, ya, di dalam hidup ini kita dapat meladani Tuhan Yesus. Di mana ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini, Bapak Ibu, Dia telah memberikan teladan yang sempurna. Bahkan sebelum Dia meninggalkan murid-muridnya, Bapak Ibu, Dia telah memberikan mempersiapkan murid-muridnya supaya setiap murid-muridnya dapat memahami apa yang akan dihadapi oleh anak muridnya, Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Nah, saat ini Bapak Ibu, ya, boleh-boleh saja kita mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Bahkan dengan iman yang saat ini kita pegang, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, boleh-boleh saja kita mengalami penganiayaan. Dalam dunia ini banyak permasalahan yang kita alami, Bapak Ibu. Tetapi di sini Tuhan Yesus menghendaki supaya kita, ya, dalam menghadapi persoalan hidup kita mengalami ketenangan. Dalam jalan hidup ini kita beroleh damai sejahtera, Bapak Ibu, di setiap kita mengalami persoalan hidup kita. Nah, di sini dikatakan bahwa aku telah mengalahkan dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ya, tema kita saat ini adalah kita menang bersama Tuhan. Ya, tema kita adalah kita menang bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ya, kita bisa meneladani sifat Tuhan Yesus, ya. Setiap persoalan yang dihadapi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus telah menang, Bapak Ibu. Ya, bahkan pengorbanannya di kayu salib, Bapak Ibu, ya, itu telah menyatakan bahwa Tuhan Yesus menang menghadapi segala tantangan yang ada di dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini, ya, dari keadaan Tuhan Yesus ini kita dapat bisa memahami, Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, baik pergejolakan hidup yang ada di dalam dunia ini, kita dapat menang mengatasinya, Bapak Ibu. Kita tidak kalah, Bapak Ibu, ketika kita bersama Tuhan, ya, kita terus mengandalkan Tuhan dalam persoalan hidup kita, Bapak Ibu. Tidak putus asa, tidak lengah. Saya yakin, Bapak Ibu, ya, kita dapat menang menghadapi setiap persoalan hidup yang saat ini kita alami. Di sini dikatakan, tetapi kuatkanlah hatimu. Bapak Ibu, ketika Yosua bersama bangsa Israel ingin menuju tanah perjanjian, di situ berkali-kali Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa artinya, Bapak Ibu, ya? Persoalan hidup ini, permasalahan hidup ini, Bapak Ibu, bisa membuat hati kita lemah, Bapak Ibu. Bisa membuat kita patah semangat. Bisa membuat kita jatuh, Bapak Ibu. Tetapi di sini dikatakan kuatkanlah hatimu. Ya. Tuhan, firman Tuhan kepada Yosua mengatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, pada malam hari ini, Bapak Ibu, ya, setiap persoalan yang kita alami, setiap lika-liku hidup yang kita alami, Bapak Ibu, mari terus menguatkan hati, Bapak Ibu. Ya, karena ketika kita menguatkan hati kita bisa menang menghadapi permasalahan hidup ini. Ketika kita menguatkan hati kita, ya, persoalan sebesar apapun, sakit penyakit, ya, kita bisa, Bapak Ibu, menghadapinya. Kita bisa tenang menghadapinya, Bapak Ibu. Sekalipun, ya, mungkin kita divonis dokter bahwa satu hari lagi kita akan mengalami kematian, mungkin 2 minggu lagi kita akan dipanggil Tuhan, ya, kita tidak akan panik karena kita telah menguatkan hati kita. Karena sekalipun kita akan mengalami kematian, ya, sebagai orang percaya kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini kuatkanlah
ketika Bapak Ibu. Ketika kita mengalami persoalan hidup, ketika kita mengalami pergejolakan hidup Bapak Ibu, seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Tapi ketika kita menguatkan hati kita, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sedang berjalan bersama Tuhan. Dan pada malam hari ini, ya, di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu Bapak Ibu mengatakan bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus diperhadapkan oleh masalah. Namun sebagai seorang percaya, kita tidak perlu cemas Bapak Ibu. Kita tidak perlu khawatir, ya, karena Tuhan Yesus telah mengalahkan segala pencobaan yang ada di dunia ini, ya. Tuhan Yesus telah melalui karya penebusannya di kayu salib di atas Golgota, segala dosa, segala kutuk, segala sakit, penyakit, perbudakan dan lain sebagainya, Tuhan telah mengalahkan semuanya Bapak Ibu. Dan pada malam hari ini, ya, ketika kita berjalan bersama Tuhan, saya yakin ketika kita telah menguatkan hati kita, ya, setiap permasalahan yang kita hadapi kita beroleh ketenangan. Setiap persoalan hidup yang kita jalani, kita boleh tenang, kita boleh damai sejahtera menjalaninya Bapak Ibu. Dan pada malam hari ini, ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ketika kita telah menguatkan hati kita, ya, kita bisa tenang menjalani persoalan hidup. Dan saya yakin kita pasti menang menjalani hidup ini. Kita pasti menang Bapak Ibu melawan segala persoalan yang ada di dalam dunia ini. Dan oleh sebab itu, inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu pada malam hari ini, tetapi saya yakin Bapak Ibu, ya, ketika kita berjalan bersama Tuhan Bapak Ibu, setiap harinya kita pasti menang Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu, pasti kita akan terus bersukacita di dalam Tuhan. Melalui setiap pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama Tuhan dalam menjalani persoalan hidup ini, saya yakin Bapak Ibu, ya, kita akan semakin mencintai Tuhan. Dan teruslah Bapak Ibu berjalan bersama Tuhan, saya yakin kita akan menjadi pemenang di dalam hidup ini. Dan baiklah, inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa dan ditutup oleh Bapak Gembala, saya rindu kita bernyanyi di hadapan Tuhan bahwa kita akan pasti menang bersama Tuhan. Menyenangkanmu itulah kerinduan kami Tuhan. Setiap persoalan hidup yang kami jalani Bapak bersama Tuhan, kami yakin Tuhan Yesus kami akan menang. Dan hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan Yesus Tuhan terus disenangkan. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, haleluya Tuhan, itulah kerinduan hati kami. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami Bapa. Hanya itu kerinduanku. Demikianlah Tuhan kerinduan hati kami selagi napas masih dalam raga ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya kami mohon belas kasihan Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu menuntun kami. Kami sadar kami manusia lemah ya Tuhan, tanpa kekuatan daripada Tuhan, tanpa Tuhan menolong kami melalui Roh-Mu, maka kami akan gagal.
namun kami percaya Tuhan menang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan kami meyakinkan hati kami bahwa Yesus selalu di pihak kami dan membawa kami kepada kemenangan itu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya, di mana betapa pentingnya saudara-saudara dalam keseharian bahwa kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kita, yang menjadi kompas atau dengan kata lain bahwa betapa pentingnya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, tentu sekali bahwa kita akan merasakan damai sejahtera, dan adapun masalah persoalan badai topan kehidupan, tentu kita akan disematkan yaitu kemenangan. Puji Tuhan, sebelum saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang kelihatan di handphone kami, dan kami ingin menyapanya. Shalom buat Bapak Mertua Sahat dari Bekasi, terima kasih Pak atas kehadirannya mengikuti program ini. Bahkan juga Bapak Puli Min dari Kinabalu, Malaysia, terima kasih Pak. Santri Manurung dan juga Evan Richard. Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ ada permohonan dari Facebook itu, bantu kami untuk menemukan 5.000 bintang. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bisa memberikan bintang, ya kami harap Bapak Ibu boleh menolong program ini. Dan karena halaman kami ini membutuhkan dia untuk 5.000 bintang. Demikian juga Apriani Purba, terima kasih Ibu sudah mengikuti program ini. Ibu Cindi Purba, Bapak Domingus juga dan juga pembicara dalam program buat ini. Terima kasih Pak sudah menyiapkan waktunya. Bahkan juga Nia Lestari Surbakti, terima kasih Ibu. Sonna Butar-Butar, ini adalah pengikut setia, dan Lady Tajak, terima kasih Ibu. Demikian juga Prita Ricardo Alfonso, dan bahkan juga ini mempelai Kristus dan hamba Tuhan, sahabat saya yang berada pelayanan di Ciborong-Borong, bahkan di Terutung, Bapak Pendeta Willy Hutauruk, terima kasih Pak. Gimana kabar di Ciborong-Borong? Dan sudah rindu kami bertemu dengan Bapak. Demikian juga Ibu Dahlia Silaman yang selalu mengikuti program ini, terima kasih Ibu cantik. Dan demikian juga Ibu Saudara Ruth Marisa Sihan, terima kasih. Bahkan juga ini Lan Imah dari kota Kinabalu, terima kasih. Saya percaya juga ada orang-orang yang mengikuti program yang sedang menonton juga mungkin, tapi tak saya sebutkan. Saya percaya juga nanti ketika saya mendoakan orang menonton, Anda juga akan diberkati oleh Tuhan. Suatu hal, saudaraku, pastikan dirimu berjalan bersama dengan Tuhan supaya Anda tetap dapat berkemenangan. Masalah akan terus datang dan akan silih berganti. Hari ini Anda menang, besok dia akan datang lagi. Tapi kalau Anda bersama dengan Tuhan, maka Anda akan menjadi pemenang. Puji Tuhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apapun masalah pergumulan saudara. Kalau saudara-saudara memiliki pergumulan, boleh di WA-kan kepada kami. Dan apalagi kalau dia sangat privasi atau rahasia, bersifat rahasia, boleh dikirimkan ke WA, jangan di kolom komentar. Bapak, saat ini kami berdoa bersama-sama buat orang-orang yang mengikuti program ini, yang sudah saya sapa tadi, yang terutama mereka yang saya doakan lebih awal. Olehnya Tuhan Engkau menolong mereka, yang berkati mereka, pulihkan ekonomi mereka Bapak Surgawi, tambahkan iman mereka yang Bapak Surgawi. Bahkan hamba berdoa, manakala ada penyakit di tubuh mereka, mungkin juga mereka sakit saraf terjepit, mungkin juga paru-paru, kanker juga ya Tuhan, dan juga tiroid. Ada juga mungkin Bapak penyakit ginjal. Saya berdoa di dalam nama Yesus, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Terima dengan imanmu, kuatkan hatimu, percayalah kepada Yesus bahwa Yesus menyembuhkan engkau saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya terlalu yakin bahwa Yesus adalah roh adanya juga, telah bekerja menyembuhkan mereka. Terima kasih, terpujilah engkau Bapak Surgawi. Kami terlalu yakin penyakitnya telah disembuhkan. Terkhusus sama berdoa saat ini Tuhan buat mereka yang sudah lama menikah belum mendapatkan seorang anak. Tuhan Engkau berikanlah anak bagi mereka Bapak Surga. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, para pemuda-pemudi yang juga sudah lama menantikan pasangan hidup, Tuhan kiranya Engkau berikan Bapak Surgawi, yaitu pasangan yang seimbang, pasangan yang terbaik buat mereka. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kerana juga menjadi anak yang baik, kerana mereka bisa Bapak mengalahkan zaman. Bukankah generasi Z saat ini adalah generasi yang kurang menghargai orang tua? Oleh karena itu saya berdoa, kiranya Tuhan Allah menolong dan memberkati mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapak. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat ini mari kita sama-sama berdoa untuk sahabat kita, yaitu orang-orang yang ada juga di Ukraina dan Rusia, supaya Tuhan menolong, Tuhan menjamah supaya ada perdamaian di sana. Mari kita sepakat saudaraku, mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa Tuhan saat ini buat untuk bangsa Ukraina bahkan juga Rusia, Engkau menolong, Engkau campur tangan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka, memberikan perdamaian buat mereka ya Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan, kiranya Tuhan bahwa peperangan berhentilah kiranya Bapak. Mohonlah belas kasihan Tuhan. Terlalu banyak orang-orang mati. Oleh karena itu Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau ya Bapak Surgawi. Dan Yesus kami berdoa untuk Ukraina itu. Bapak, kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada. Tuhan, Engkau tolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati hamba-hamba Tuhan, Engkau berkati, Engkau campur tangan. Kami berdoa untuk juga ya Bapak Surgawi, kota di mana kami berada, Engkau berkati, beri kedamaian ya Tuhan. Kami berdoa untuk wali kota dan bupati di mana kami semua berada. Engkau memakai mereka Tuhan untuk memimpin kota itu, mengambil kebijakan-kebijakan yang senantiasa pro rakyat. Saya berdoa jauhkan roh korupsi juga daripada mereka. Bahkan demikian gubernur ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Gubernur Kepri dan juga gubernur di mana anak-anak yang menonton saat ini. Engkau tolong, Engkau campur tangan kerajaan Bapak. Engkau Tuhan menolong mereka, memberi kebijaksanaan dalam memimpin, yaitu provinsi itu tetap memihak kepada rakyat. Saya berdoa jauhkan roh korupsi daripada mereka. Diberkatilah provinsi di mana kami berada, bahkan juga NKRI adalah harga mati bagi kami. Presiden Jokowi kami serahkan ke dalam Tuhan, kiranya Engkau beri kemampuan untuk memimpin bangsa ini Bapak. Engkau tolong dia kesehatannya, bahkan juga gerakan separatisme yang mencoba menghancurkan NKRI, harga kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Singapura, Malaysia, bahkan juga Brunei, bahkan juga ya Tuhan negara-negara tetangga kami serahkan ke dalam Tuhan, kiranya ada kedamaian dan diberkati oleh Tuhan. Terlebih Israel, bangsa pilihanmu, kami berdoa Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Bapak. Terima kasih, berkati semua yang saat ini Tuhan, sahabat-sahabat saya yang bersama dengan saya. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati, terutama pengkhotbah, mitra dan juga WL. Dan saat ini juga ada ya Tuhan anak kami yang sedang bermain musik, Engkau berkati. Dan tak lupa juga kami suami istri, kiranya Engkau tolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami mendengarkan firman Tuhan tadi, yang tadinya kami memiliki masalah, namun malam ini kami akan bisa tidur nyenyak. Karena hati kami yakinkan, kami kuatkan bahwa kami adalah pribadi yang berkemenangan. Karena kami selalu bersama dengan Tuhan. Karena Yesus adalah pahlawan kami, pahlawan kemenangan yang telah memberikan kuasa bagi kami. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Olehnya kami mohon supaya Bapak Ibu Saudara membagikan di beranda episode saudara di gereja cerita maupun juga di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian membagikannya, maka sahabatmu dan kalau mereka menonton, mereka juga akan diberkati sebagaimana Anda diberkati pada malam hari ini. Hal yang kedua, kami mohon kiranya Bapak Ibu Saudara kembali mau menonton program ini pada besok malam di jam yang sama, pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang berkualitas yang telah disampaikan oleh Tuhan pesannya di hatinya untuk disampaikan untuk kita pada besok malam. Dan tentu sekali saudara yang memiliki jiwa yang disegarkan, hati yang bersuka, mata yang berbinar dan bercahaya, dan itulah yang membuat saya dan saudara bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah pada malam hari ini. Suatu hal saya mohon, jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Dan di akhir program ini saudaraku, kami sampaikan salam sehat, salam sukses, dan sambil kami melambaikan tangan kami dan berkata sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sukses, nama Yesus dimuliakan dalam program ini. Haleluya.